Kembali lagi di segmen Ternyata Aku Tenryubito. Kali ini kita akan ya berbincang-bincang atau ngobrol santai saja karena mengingat di minggu ini itu manga One Piece libur ya. Libur 1 minggu dan akan comeback di minggu depan. Betul. Jadi di segmen kali ini kita lebih tepatnya akan ngobrol beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kita diskusikan ya. Mungkin pertanyaannya dimulai dari gua dulu ya. Iya. Menurut lu, apa hal paling aneh di seluruh cerita One Piece sampai sekarang? Jadi sampai di manga terbaru, bukan di anime terbarunya. Yang paling aneh ya, yang paling aneh. Kadang bingung juga sih ya. Dari sisi apanya sih? Apa karakter atau alur Apa aja ceritanya? alur ceritanya, apa plotnya, karakternya gimana, dari grafik dan juga segala macam, cara Oda gambar dan juga segala macam yang paling aneh gitu. Kan One Piece itu kan awalnya itu stigma orang-orang yang belum nonton One Piece, ah ngapain sih nonton One Piece kan karakter kok ada yang tinggi, tangannya kayak gitulah, Iya. badannya terlalu besar lah, masa apa manusia bisa kayak gini dan kayak gitu. Seperti itu kan dianggap aneh gitu Nah, oleh orang-orang yang belum nonton One Piece gitu. Nah, menurut lu sendiri apa yang paling aneh menurut lu gitu? kalau untuk bentuk karakter sendiri gue nggak bisa bilang aneh ya, karena mungkin di dunia nyata juga kan seperti itu. Cuma saja untuk beberapa karakter yang bentuknya aneh itu tidak terekspos ya. Jadi kalau untuk bentuk karakter nggak terlalu aneh. Paling kalau ada yang aneh itu di One Piece ya. Itu eksistensi Monkey D. Garp di Marin kalau menurut gue mah. Masih Jadi jadi pertanyaan. jadi sebuah pertanyaan. Jadi ibaratnya apa ya? Perannya Garp di Marin, sedangkan dia tahu kebusukannya dari angkatan laut itu sendiri, apa segala macam yang aneh di situ. Dan ada satu hal lagi yang paling aneh adalah ini eksistensinya para Tenryubitos yang dimana bentuknya kureng-kureng ditambah kayak bego-bego gitu ya. Sedangkan mereka ini kan ibaratnya pemimpin dunia, itu yang agak janggal gitu. Iya, Menurutku sih. karena harusnya kan biasanya orang kaya itu bagus-bagus, cakep-cakep ya. Iya, Ya, harusnya. mungkin Oda itu ketika membuat konsep Tenryubito dan membuat desainnya, itu Oda itu ingin menyampaikan pesan mungkin kepada Bisa kita. jadi satir ya. Iya, itu adalah orang-orang yang kufur nikmat. Jadinya Kenapa tuh? seperti itu. Iya. Ya, diet harusnya kan. Iya, Ya, mereka harusnya. kan obesitas gitu, Iya, terus tidak bentuknya. menjaga diri gitu. Dan ketika kalian sombong, ya nanti kayak Tenryubito, orang-orang yang kufur nikmat seperti itu, tidak menjaga Betul. diri. Itu kalau misalkan dicek darahnya atau dicek kesehatannya sama dokter Tirta, itu Tenryubito ditolol-tololin. Betul. Karena mungkin ya nggak bisa jaga pola makan juga ya. Tapi ada juga sih yang menurut gue janggal. Menurut gue janggal tuh kan kalau di One Piece itu aslinya konfliknya sederhana ya, ibaratnya kan ini adalah cara menggulingkan pemerintah dunia yang di framing itu emang zolim ya kan. Nah, yang paling aneh adalah ini kan masalah utama kenapa pemerintah dunia itu harus digulingkan, karena ada sebuah tradisi yang namanya perburuan warga lokal, genosida. Itu kan benar-benar harus dijatuhkan dari segi itu ya. Tetapi kan ibaratnya genosida ini kan tidak terlalu kerap terjadi gitu kan. Bahkan sebagian pulau-pulau kecil apa segala macam, kayak misal pulaunya tempatnya Nami itu kan. Ibaratnya kan ya adem-adem aja konfliknya, ya konflik politik biasa gitu kan. Paling siapa bajak laut yang berkuasa, terus ada pejabat marin yang korup kayak gitu doang kan. Nah, sedangkan main villainnya ini ibaratnya letak kekejaman atau letak antagonisnya Im Sama itu di mana kan, gue masih masih agak aneh nih kalau untuk One Piece sendiri kan. Iya, kalau misalnya ngomongin tim sama kan banyak juga yang apa berdebat. Nanti di ujung-ujungnya malah Im sama yang baik katanya kan gitu. Nah, Sangat takutnya begitu. stigmanya kan bajak laut itu jahat ya, Jahat. karena memang digambarkan jahat dan juga memang di dunia nyata itu jahat. Tapi kalau Iya. misalkan dilihat dari apa hal-hal yang dimunculkan semuanya kan kebijakan dari Im Sama sendiri Iya. gitu, walaupun dia tidak muncul langsung, bahkan di 50 raja yang tergabung gitu di konferensi di Dewan Dunia kan yang memberi kebijakan itu 5 tetu atau Gorose ya, Gorose. dan Gorose juga itu kebijakan dari Im Sama sendiri. Kalau misalkan untuk genosida dan juga segala macam, itu kan sering banget terjadi, apalagi sebelum eranya ada insiden God Valley ya, Iya. itu kan perburuan lokal di 3 tahun sekali. Iya, Jadi tradisi kan itu ya. kan apa bahkan dibilang itu adalah tamasyanya Tenryubito Iya, kan untuk perburuan tradisinya. lokal. Itu kan salah satu kekejamannya dan juga apa ya, kalau misalkan
ngomongin kejamnya Im Sama ya mungkin karena Im Sama itu ya pengen menguasai itu sendiri gitu karena dia kan pengen jadi penguasa dunia tapi Iya. iya tapi dia tuh sampai sekarang kan Nggak ngapa-ngapain gitu sih ibaratnya kan. iya nah gitu mungkin nanti kalau misalkan di perang puncak nanti kita bakal tahu antagonisnya Im Sama tuh seperti apa karena Iya. yang jadi pertanyaan kan tadi Im Sama itu antagonisnya apa Nah, mungkin yang uh, aneh. kita bisa melihat point of view point apa antagonisnya Im Sama ya pasti ketika membunuh Raja Kobra ya itu apa ya villain yang template lah Nah, masalah bunuh membunuh gitu. ibaratnya itu kan reaksi ya. Ibaratnya kan karena Raja Kobra udah tahu terlalu banyak, sedangkan Im Sama ini kan entitas yang dia rahasiakan sehingga Raja Kobra ini perlu dibunuh. Nah, ibaratnya One Piece ini setelah era Joy Boy itu kan sudah berabad-abad ya ibaratnya kan. Tetapi kan Im Sama ini lebih ke menjaga kestabilan dan anehnya di situ sampai dia ada Marin juga under Im Sama, sedangkan Marin itu kan nggak sepenuhnya korup, yang korup itu ya oknum namanya pejabat ya, kayak kita lihat di desanya Nami tuh yang nyogok-nyogokan sama Arlong kan, itu kan gambaran pejabat korup. Tetapi kan di Marin sendiri kan banyak orang-orang baik seperti Monkey D. Garp, seperti Sengoku apa segala macam yang baik itu tetap masih ada. Nah, sebagai villain kalau gue nonton anime ya, anime lain di compare dengan anime lain, villain anime lain itu kayak misal Madara di Naruto. Kenapa Madara itu harus dicegah? Itu karena kan Mugen Tsukuyomi, di mana Mugen Tsukuyomi itu kan merubah kenyataan menjadi imajinasi dalam mimpi yang abadi, sehingga kan harus dihentikan gitu kan. Nah, misal kayak di anime apa lagi ya? Di Fairy Tail, Agnologia itu karena pengen memusnahkan bumi, sehingga kan harus dicegah. Nah, di One Piece ini gue agak bingung kenapa? Karena Im Sama itu kan diem-diem baik kalau nggak diusik. Waktu di God Valley pun karena emang ditantang sama Rock sendiri, sehingga kan lebih tepatnya Im Sama ini villain yang bereaksi, bukan aksi duluan gitu kan. Iya, Yang ya, aneh di One Piece di situ ya sih. mungkin itu ya. Kita belum tahu aksi apa yang membuat Im Sama disebut sebagai villain. Tapi Iya. untuk apa Im Sama dikatakan sebagai villain ya sudah banyak buktinya ya dengan reaksi-reaksi yang dia tunjukkan ketika datang ke God Valley gitu dan yang lebih parah ya genosida terbesar Im Sama yang pernah kita tahu itu adalah musnahnya Lulusia ya itu satu Iya. pulau kan langsung hancur gitu dan itu kan masih menjadi masih menjadi plot twist yang harus kita tunggu. Kalau misalkan kita tahu alasan Im Sama seperti itu ya berarti sudah fix One Piece itu tamat gitu. Iya. Untuk sekarang. Nah, kalau bertanya kenapa Im Sama bisa bereaksi seperti itu, menciptakan genosida dan juga segala macam? Menurut gue sih simple ya. Itu kan Im Sama pengen menjadi raja dunia. Iya. Nah, kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena orang-orang yang mencari masalah itu, orang-orang yang pasti atau memiliki kemungkinan paling besar untuk menggulingkan dia gitu. Jadi menurut gua Im Sama itu kalau aduh Madara kan seperti itu, kemudian di Fairy Tail villain banget yang ingin menghancurkan bumi ya. Kalau Im Sama menurut gua bukan orang yang pengen menghancurkan bumi, dia itu raja yang tiran saja. Iya betul. Raja tiran ya udah raja tiran tuh ya itu menurut gua. Jadi kalau namanya raja tiran dia kan haus kekuasaan. Ketika ada orang yang pengen gulingin kekuasaan tersebut gitu, ya mau gimana lagi kan harus dilawan. Kalau misalkan dasar jahatnya apa ya itu untuk melindungi tahtanya sendiri. Nah ibaratnya ini justru letak anehnya di sini Sen, karena diemnya Im Sama itu kan ya kehidupan berjalan normal-normal saja ibaratnya, kecuali kalau Im Sama itu posisinya kayak Kaido, rakyat Wano itu kan dibuat sengsara. Kalau misal seluruh dunia ini sengsara ketika Im Sama jadi penguasa nomor 1 gitu kan. Nah itu baru ibaratnya ada alasan Im Sama ini harus digulingkan. Sedangkan banyak kan pulau-pulau apa segala macam ya kita balik lagi yang korup itu pejabat setempatnya kan. Nah itu yang mungkin lu nggak tahu dasar dari kenapa pasukan revolusi dibentuk. Iya. Dalam cerita utama yang diekspos berapa pulau. Ya hitung aja artinya. Iya, betul. One Piece itu Im Sama itu raja dunia kan. Iya. Nah, ketika Ivankov menjelaskan kenapa pasukan revolusi itu takutnya kepada Holy Knight bukan sama angkatan laut, itu karena setiap negara yang berafiliasi dengan pemerintah dunia kan harus bayar upeti. Iya. Nah, Kaido kenapa perang? Karena negaranya Vodka pengen masuk ke aliansinya pemerintah dunia, tapi pemerintah dunia ngasih syarat, lu harus bayar sekian sama seperti kampungnya Kuma kan. Iya. Gitu. Nah, jadi Im Sama itu tidak langsung gue pengen menghancurkan bumi, bukan menyengsarakan dengan struktur menurut gue, lebih terstruktur gitu. Jadi gara-gara Im Sama mematok
upeti yang sangat besar itu yang membuat seluruh bumi itu sengsara, dan itu adalah dasar yang digunakan oleh pasukan revolusi. Kenapa mereka berpikir harus menggulingkan pemerintah dunia gitu? Iya. Karena kalau mikirin bajak laut, ya bajak laut mah nggak mikirin penderitaan orang, mereka mah Iya. happy-happy aja Happy-happy gitu. doang ya, bener. Makanya kan gue bilang bajak laut hanya tahunya di laut. Nah, Heeh. gitu. Kan gue juga pernah bilang, nih ceritanya Dragon bisa jadi satu cerita lagi yang mungkin lebih besar dari One Piece. Iya, bisa Karena jadi. meliputi semua daratan, masalah di daratan Mm-mm. itu gitu. Kita kan tahu masalah-masalahnya di daratan juga, seperti Luffy ketika ke kampungnya Nami, ke Dressrosa. Nah, Iya. kasusnya Dressrosa dan juga Marin di kampungnya Nami yang tadi, Iya. itu kan dari struktur gitu. Iya. Jadi kan banyak yang ngomong juga Luffy, Dragon, orang yang pengen keadilan itu naif menurut Iya, gua. iya, itu dia, Sen. Jadi gini, kan ini kita konteksnya keanehan di One Piece ya. Iya, Nah, berarti konflik utama di anime One Piece itu cuman pergantian kekuasaan doang dong. Ibaratnya gini, dulu eranya Joy Boy, akhirnya digulingkan sama Im Sama, sehingga Im Sama duduk di tahta tertinggi. mm, Tetapi kan kejahatan masih banyak, ibaratnya. Nah, apakah misal nanti ketika Luffy menemukan One Piece dan juga bisa menggulingkan Im Sama, itu kan akan ada struktur atau sistem baru nih di dunia yang yang sudah tidak ada Im Sama. mm. Tetapi kan kejahatan pasti tetap akan ada. Ya ibaratnya yang aneh itu sebagai anime, konfliknya tuh apa gitu? Konflik dasarnya cuma pergantian kekuasaan atau gimana gitu Jadi kan? menurut gua latarnya One Piece sekarang itu seperti di dunia nyata ketika Mm-mm. era perbudakan itu masih dilegalkan Iya, gitu. bisa Jadi jadi ya. nanti endingnya One Piece ketika Luffy bisa merubah semua sistem tersebut, dunia One Piece itu kayak sekarang menurut gua. Jadi Mm-mm. masing-masing negara ya tidak harus jadi ketika salah satu dewan keamanan dibentuk, ya United Nation PBB kan kalau kita gitu, di Iya, Eropa ada NATO dan juga segala macam. Nah, itu kan tidak ada raja, semua keputusan diambil dari voting kan. iya. Gitu. Nah, di One Piece itu seperti itu. Jadi menuju itu ya. Menuju itu. Berarti Ya kan? demokrasi, Sen, memperjuangkan Iya, iya. demokrasinya. Ya kan masukan revolusi kan seperti itu. Jadi Iya. intinya kesetaraan gitu. Kayak dunia kita sekarang. Walaupun ya ternyata kita juga baru tahu di dunia kita yang sekarang juga kan ada ternyata admin buminya kan. Iya, Gitu. ada. Ya sama kayak kemarin kasus Epstein itu Ya kan kayak itu. itulah perilaku dan Iya, Ryugito, ya kan makan anak sebelum kecil apa. kasus Epstein lebih dibuka lagi ya setelah 2019, sebelum 2019 kita hanya tahu itu, oh berarti ya negara itu berdiri masing-masing. Mm-mm. Ya maksudnya tuh kalau misalkan ada sebuah konflik entah perang di mana semua negara tuh kumpul di United Nation, di PBB voting siapa yang nggak setuju, siapa yang setuju, ini harusnya gencatan senjata atau gimana gitu. Kan setelah 2019 kita tahu kan. Ya ternyata Iya, masih ada Im Sama dan Gorose di dunia di nyata dunia juga ini. gitu kan. Berarti lagi-lagi konfliknya ini ya, konfliknya itu kalau menurut gue ya yang keanehan karena kalau ditanya konflik utamanya apa kita juga bingung di One Piece karena kan ibaratnya dimensinya banyak kan maksudnya dimensi itu ada pemerintah dunia, ada Iya, pasukan revolusi, ada bajak laut iya. lah. Dan Jadi juga setiap art tuh masalahnya beda-beda kan. masalahnya beda-beda terus setiap karakter penting tujuannya beda-beda. Hmm. Kadang-kadang saling silang gitu kan. Ibaratnya kayak tujuannya Luffy apa, tujuannya Kurohige apa, tujuannya Seng apa, tujuan Loki apa beda-beda kan ibaratnya Iya, kan. Nah, berarti konflik yang diperjuangkan itu pertama dari mereka itu ingin demokrasi, tidak ada iya, pimpinan mutlak yang absolut. iya, Nah, yang kedua kalau menurut gue, kalau dari sisi perjalanan Luffy-nya, yang diangkat itu adalah mengungkap sejarah. Karena kan banyak yang berspekulasi One Piece sendiri adalah sejarah di masa lalu. Nah, sedangkan kalau kita compare dengan kehidupan nyata di dunia nyata nih, ketika masa lalu terungkap, rahasia-rahasia besar terungkap, yang ada adalah next-nya adalah ya Great Reset itu tadi, iya itu. Sen. Jadi menurut gua kalau misalkan ya itulah mengapa One Piece itu paling beda karena Mm-mm. kan tadi anehnya kenapa tidak seperti Fairy Tail, tidak seperti Naruto Naruto. yang main value-nya jelas gitu. Iya. Makanya kenapa One Piece itu dikatakan masterpiece ya karena plotnya itu tidak bisa Iya. dipikirkan oleh orang gitu, dan orang-orang yang benar-benar imajinasinya sangat liar banget. Iya. Makanya di episode salah satu kontennya Ferry Irwandi mengapa harus One Piece itu menjelaskan. Jadi kalau misalkan mau tahu nih villainnya siapa, Iya. Luffy itu perannya kayak apa, pasukan revolusi itu perannya kayak apa, angkatan laut itu perannya kayak apa, kalian perhatikan ya kayak dunia kita nih. Iya, kayak Itu. refleksi dunia ini ya. Iya, kalau kalau tadi juga ya, kalau misalkan Luffy, jadi Luffy itu main karakter yang membawa kita mengetahui sejarah apa yang terjadi di dunia One Piece Dunia sendiri One ya. Piece. Kalau dalam Apa tuh?
sejarah-sejarah Eropa Iya. ada sosok yang seperti Luffy. Siapa tuh Sen? Kalau di Barat disebut Alexander the Great, Oh, kalau iya. di Al-Quran itu Zulkarnain ya. Iya. Itu seperti Luffy. Jadi Zulkarnain kan keliling konflik dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dia Iya. ada Iya. kan. Terus juga ya Zulkarnain itu diceritakan pernah ke sana, pernah ke sini, pernah ke sini. Jadi kita kan tahu ternyata dunia tuh luas banget dan banyak misteri dan juga sejarah yang diungkap gitu. Menurut gua Luffy tuh perannya di situ gitu. Iya, kayak ingin mengungkap sejarah ya. Iya. Tapi kan ironinya begini Sen, ketika sejarah terungkap, ya great reset itu kan pasti terjadi. Ya, itu. Ya makanya apalagi kan di One Piece juga kan nanti ada banjir ya. Mungkin great resetnya di banjir itu sendiri ya. Pasti. Menurut gua kan apalagi itu sudah disepil ya. Makanya kalau misalkan pengen tahu inti ceritanya One Piece, perhatiin aja berita-berita tentang dunia kita sendiri yang sekarang terjadi kan. Semakin banyak berita yang muncul, konflik-konflik di dunia ini yang muncul pasti dikaitkan dengan One Piece karena relate banget. Relate kayak ibaratnya bener sih refleksi dari dunia nyata ya. Makanya gue penasaran ya. Kan ibaratnya ada misteri bahwa kehadiran raksasa di zaman dulu itu kan misteri meskipun tanda-tandanya ada kayak bentuk pintu tinggi-tinggi, pohon tinggi-tinggi apa segala macam. Dan juga dari genetik itu memungkinkan kalau kita itu gede gitu. Tapi sampai sekarang kan ibaratnya kita nggak pernah tahu ibaratnya jika raksasa itu pernah eksis, ibaratnya kepunahannya itu kenapa, apakah di bantai, genosida apa segala macam, kita nggak pernah tahu. Nah makanya gue berharap di One Piece itu pengen gitu ya ada sebuah arts atau masuk di dalam manganya, gue pengen tahu kepunahan dari ras Lunarian itu seperti apa. Ya semoga saja itu nanti Oda Sensei ingin menggambarkan bahwa punahnya entitas-entitas kayak seperti raksasa kalau di One Piece itu Lunarian ya seperti ini, tujuannya apa dan bagaimana sampai bisa punah gitu Sen. Iya, kalau misalkan untuk Lunarian sudah pasti ya kepunahan Lunarian itu sama seperti kasusnya kepunahannya klan Devidi ya, pasti diburu. Itu benar-benar diburu kan. Memang ceritanya juga kan Lunarian itu diburu oleh pemerintah dunia dan benar-benar dimusnahkan gitu. Ya mungkin ya raksasa di dunia kita juga seperti itu kan. Karena kan kalau misalkan kalian melihat video-video yang membahas konspirasi ataupun membahas intinya Lunarian lah, bukan Lunarian ya. Bukan, kalau gue juga lupa kalau kan raksasa itu kan ada bangsa apa gitu kan. Gue juga lupa. Iya, bangsa bukan Lemuria ya. Bukan Lemuria, ada lagi. Gue dari tadi juga emang bingung. Pokoknya itulah kan katanya raksasa-raksasa itu pernah ada di dunia kita gitu, pernah ada dulu dan mereka adalah orang-orang yang lebih unggul dalam teknologi dan juga segala macam ya. Mungkin Oda itu sudah menyepil dengan bagaimana Vegapunk mati gitu kan. Karena lebih unggul gitu. Apalagi konspirasi kalau kalian lihat Nikola Tesla. Nah, itu dia refleksi dari Nikola Tesla. Kalau misalkan semua orang itu mendapatkan listrik gratis, ya ada beberapa orang yang berpikir jika seperti itu dunia itu tidak akan berjalan. Iya. Gitu. Karena tidak ada yang mau memonopoli atau menguasai ya ibaratnya. Sedangkan elit global itu kan dia tahu cara dagang, tahu cara mengendalikan sebuah negara gitu kan. Apalagi kan di One Piece bangsa raksasa itu Elbap sama ya. Elbap itu kan mereka itu menampung bahkan semua cerita-cerita seperti Black Nika itu yang masih nyimpen ada di Elbap. Kemudian manuskrip yang asli menjelaskan bahwa dunia itu sekarang memasuki dunia ketiga itu ada di Elbap dan juga segala macam gitu ya. Mungkin nanti seperti itu ya kayak di dunia nyata juga ras raksasa tersebut mungkin karena seperti itu gitu diperangi karena lebih maju menurut gue. Berarti sekali lagi yang aneh dari One Piece itu mungkin karena setiap karakter itu tidak bisa dikatakan antagonis, tidak bisa dikatakan protagonis karena mereka itu berjalan dengan POV-nya masing-masing, Sen. Misal kita ibaratnya kita pengen ngejudge nih bahwa Kurohige itu antagonis, tetapi kan POV Kurohige itu berjalan POV-nya sendiri. Itu bedanya kan. Orang yang memulai anime nonton One Piece dengan orang yang memulai nonton anime itu nonton Naruto. Iya, di One Piece itu ya tidak ada yang diciptakan senaif Naruto. Ada satu yang diciptakan senaif dan seoptimis dan sepositif Naruto. Kobe kan. Kobe kan dibenci sama fans One Piece. Karena
yang nonton One Piece itu udah tahu karakter-karakter utama kita itu tidak naif. Ya Iya. Luffy ya tolol, Zoro suka Iya. mabuk, Sanji ya ke wanita, Usopp Iya. tukang bohong, Nami maling. Ibaratnya karakter-karakter biasa di kehidupan nyata lah gitu Betul, ya. dan tidak dibentuk seperti apa ya, protagonis-protagonis di cerita lain Iya. gitu. Jadi ya memang seperti kita saja gitu. Makanya kan kalau misalkan orang ya nggak aneh, dan kita juga menganggap Luffy itu bukan protagonis kan. Iya. Cuma main karakter utama. Karakter utama dan Iya, karakter utama itu belum tentu yang baik atau villain loh. nah, yang justru ya balik lagi yang aneh dari One Piece itu konfliknya kan penggulingan, pergantian kekuasaan yang sekarang di tangan Im Sama. Sedangkan main karakternya yaitu Luffy itu kan tidak pernah punya tujuan menggulingkan sesuatu. Dia ingin berpetualang, mencari tahu apa ya ibaratnya berpetualang. Kalau Luffy lebih ke bodoh amat sama Iya, masa lalu apa masa ini tidak ya. ingin menguasai lah. Tidak ingin menguasai, tetapi kan dia lebih ke petualangannya, apalagi kan salah satu cita-citanya ya gitu, semua teman-temannya bisa makan sepuasnya. Nah, sedangkan tujuan yang harusnya dimiliki oleh karakter protagonis justru dari Kurohige kalau konteksnya ingin berganti kekuasaan. Tetapi Kurohige sekali lagi di One Piece itu kan dia misalkan tujuannya baik kayak bapaknya lah, kayak Rock ya. Dia tujuannya baik, tetapi caranya yang salah. Jadi konflik itu tetap ada. Jadi sisi baik dan sisi buruk manusia itu kompleks di One Piece gitu kan. Iya, makanya One Piece itu demokrasi. Makanya tadi kalau misalkan Kurohige, endingnya pasti kita tahu Kurohige jadi raja dunia dong, karena dia jadi MC. Iya. Ya kan kita tahu MC-nya Luffy setelah memenangkan perang, Luffy tidak mau apa-apa. Alabasta sok hidup sendiri. Iya, ibaratnya. Dressrosa sok hidup sendiri, Wano hidup sendiri. Ya itu kan demokrasi gitu. Jadi tidak menitik beratkan kalau misalkan ya kayak Naruto dari awal aku ingin jadi Hokage, aku ingin jadi Hokage. Ya jadi Hokage, sementara Luffy kan aku ingin menjadi Raja Bajak Laut. Sudah itu kan. Jadi Luffy itu Raja Bajak Laut yang bukan siapa yang nemuin benua Amerika? Ini. Aduh, bukan Christopher. Columbus ya? Iya, Columbus. Luffy itu bukan kayak Columbus. Columbus mah gua nemu Amerika nih. Udah diam negara. Kan gitu. Luffy mesti sebelum oh ini Amerika, ya udah berangkat lagi. Nah, gitu. Sedangkan menariknya ya. Kalau kita bicara konteks bahasa, Raja Bajak Laut, rajanya Bajak Laut itu kan orang yang bebas menguasai siapa saja, karena kan konteks Bajak Laut itu menjara ya kan. Nah, sedangkan ideologi atau pemahaman Luffy tentang Raja Bajak Laut, dia kan pengen jadi orang paling bebas di lautan. Ibaratnya karena orang lain itu segan sama dia, karena dia Raja Bajak Laut, sehingga ketika dia berlayar kemanapun tidak akan yang mengganggu dia. Nah, ibaratnya justru di sini letak apa ya, kayak keren. Padahal kalau secara cerita yang harusnya jadi MC itu secara tujuannya ya Kurohige itu sendiri. Makanya banyak kan yang seharusnya jadi MC di One Piece itu ya Dragon, yang tujuannya jelas gitu. Kalau counter ya. Iya, kalau Luffy kan coba aku ingin menjadi, ya jangan pernah berpikir Luffy itu ngerti apa itu bajak laut lah. Iya. Ketika ditanya apa itu pahlawan, aku tidak mau menjadi pahlawan karena tidak mau memberikan daging kepada orang lain. Ya emang Luffy itu diciptakan tolol seperti itu gitu, dan memang Luffy itu main karakter, bukan protagonis utama menurut gue. Ya main karakter gitu. Banyak kan film-film main karakter dari point of view villain kan gitu. Iya, betul. Jadi main karakter itu tidak selalu jadi protagonis utama gitu. Betul. Nah, hebatnya One Piece itu ya, karena mungkin dari awal yang kita ini One Piece ini kan cerita POV-nya Luffy. Kayaknya kalau kita hidup di dimensi yang berbeda dan ada Oda Sensei di setiap dimensi itu, bisa jadi nanti One Piece POV Kurohige, One Piece POV Seng. Jadi ibaratnya di One Piece itu MC-nya Kurohige, MC-nya Seng, karena sering kompleks itu ya. Perjalanan Dragon ketika dia keluar dari angkatan laut itu bisa jadiin sama seperti One Piece, maksudnya sama panjangnya seperti One Piece gitu, karena konfliknya bakal lebih gede lagi dan lebih luas lagi kan gitu. Soalnya setelah keluar dari angkatan laut, Dragon itu tidak ngeper ya, dia langsung membentuk pasukan kemerdekaan. Nama awalnya kan gitu, langsung menjadi pasukan bayaran untuk wilayah-wilayah yang merdeka. Itu kan konfliknya lebih gede lagi harusnya ya. Iya, itulah mengapa Dragon itu jarang disepil di One Piece. Kalau kebanyakan disepil, nanti muncul plot twist. Waduh, lebih nungguin Dragon ya, Luffy malah ketutup. Ini baru dimunculin Rock sebentar aja kan ketutup gitu. Gimana kalau Dragon? Makanya
karakter-karakter seperti Dragon, Kurohige itu wajib punya cerita sendiri. Harusnya jadi spin off ya Zen ya, Iya, ibaratnya. untung Oda itu pintar ketika merangkum episode Love Tale ketika perjalanan Roger menemukan Love Tale gitu. Untung pintar, cuma Iya, dirangkumnya tidak ada bertele-tele banget, cuma 3 episode dan selesai gitu. Dan Iya. kita tahu Roger itu kemana aja itu. Iya, betul. Ketika menemukan, nah setelah itu juga kan ada pertanyaan. Iya. Kan sebelum itu kan ceritanya setelah Roger nyampe ke Lodestar, ya. Terus dia balik lagi, oh ternyata kata Big Mom itu kita harus punya Poneglyph. Nah baru kan di cerita itu kan ketemu Odin. Kalau pas itu kan kita mempertanyakan lagi, nah sebelum ke Lodestar Roger ini lagi masa bajak lautnya gimana sih, muncul lagi, dimunculin lagi pas flashback Elba Prox kan, God Valley. Oh ternyata Roger itu dulu pernah bentrok di God Valley, ceritanya tersebut mulai disepil gitu. Kalau misalkan Dragon ikut disepil, nggak habis-habis ceritanya One Piece gitu. Betul, harusnya ya itu dia, setiap karakter itu berjalan dengan POV-nya masing-masing. Kita nggak bisa ngejudge Kurohige antagonis, nggak bisa ibaratnya kan. Nah hebatnya emang bener ya, relate banget ya. Jadi kayak di dunia ini masalahnya kompleks gitu ya. Jadi itulah yang bikin aneh, ibaratnya emang bener-bener harus mikir. Jadi kalau nonton One Piece, menurut gua untuk pertanyaan lu tadi bukan aneh menurut gua, tapi unik. Betul. Unik, soalnya itu template dengan shonen-shonen yang lain. Nah, bukan shonen saja, Sen. Semua anime, bahkan menurut gue semua film, semua cerita lah, semua cerita yang difilmkan gitu. Iya. Karena ibaratnya kalau film itu kan jelas ya, ibaratnya plot ceritanya tuh jelas, alurnya juga jelas. Kalau One Piece itu benar-benar kompleks, kita nggak tahu tujuan orang mau kemana, nggak tahu tujuan orang kemana, apa segala macem. Sedangkan dari sisi filmnya juga kan diceritakan nggak pernah bereaksi, nggak pernah bentrok sama ininya. Ini kan udah berapa episode kan, tapi kan tetap nggak pernah ditampilin untuk bentrok gitu kan. Iya. Emang bener sih di situ sih Mas. Iya, makanya kan sampai sekarang juga kan masih diperdebatkan. Siapa sih villain terakhir itu, Kurohige apa Im? Kan itu, apa Im? Bukan, kita masih bingung gitu untuk villainnya sendiri gitu. Karena memang ya ceritanya memang nyorot ke Luffy, dan ketika nyandar ke pulau baru, villain baru lagi, villain utamanya itu masih diem aja. Iya, kan diem aja kayak sama yang diem. Dia cuman entitas doang lah ibaratnya kan. Ya makanya kan gue tuh takutnya ketika final arc itu bener-bener Oda buyar gitu. Banyak yang nggak puas. Karena kan itu segede ini cerita One Piece tuh segede ini. Masa ya ditutup cuma satu arc, kan nggak mungkin. Nggak mungkin sih. Nah bahkan ini Oda Sensei itu harus menjelaskan POV Im sama selama ini. Ya itu yang ibaratnya seperti pertanyaan gue tadi. Nanti kan kita tahu Im sama itu jahatnya seperti apa. Ya karena dia ngapain. Kan dari situ kita bisa baca, oh ternyata point of view Im sama pengen jadi raja dunia itu seperti ini. Iya, gitu. Soalnya gini, Im sama kan iblis ya. Kita compare lah dengan anime lain yang tema iblis, misal Black Clover. Nah, Lucifero itu kan ingin iblis-iblis di Black Clover itu ingin bisa masuk ke dunianya manusia, tujuannya menguasai manusia, menguasai apa segala macam. Sedangkan Im sama itu diceritakan sudah lewat tuh masa-masa penguasaannya, udah lewat di zamannya Joy Boy. Sekarang dia itu ada pada masa dia sudah mendapatkan kekuasaan dan bertahan. Ceritanya One Piece kan di situ, anti mainstream lah kalau dibandingin sama anime lain. Kalau misalkan memang Im sama itu atau One Piece itu dimiripin sama Black Clover, ya berarti kan Im sama itu Lucifero kan. Iya, Lucifero. Kalau Lucifero kan ketika baru masuk langsung diperangi sama Asta dan yang lain, kalah udah kan? Iya. Nah kalau Im sama itu menang dan udah beratus-ratusan tahun. Ya berarti dari situ saja kita sudah kesimpulkan jika Im sama itu ya pengen jadi raja dunia sendiri. Bayangkan kalau dia memang iblis kemudian ngajak teman-temannya lagi dikudeta sama teman-temannya sendiri. Iya, sesama iblis ya. Karena memang mungkin kalau misalkan Im sama iblis, kan kalau misalkan iblis pasti dari neraka dong. Iya. Kayaknya Im sama itu nasibnya seperti siapa tuh iblisnya Asta? Aduh. Ini Libe. Iya, kayak Libe. Di nerakanya dibully menurut gua. Nerakanya dibully sama raja neraka. Jadi keluar dari neraka, gua pengen ke dunia baru dan gua pengen menguasai dunia ini gitu. Apa jangan-jangan ini kan Kaguya juga kan dari bulan ya kalau di Naruto ya. Apa jangan gini Ada iblis tempat kampungnya Im sama.
pada merantau nih iblis-iblis, lu ke sana, lu ke sana, lu ke sana, sedangkan Im Sama itu menguasai bumi dan diem di bumi. Ya teman-temannya Im Sama kan diem di planet mana, diem di planet mana, diem di planet mana. Jadi kalau ceritanya ini kayak Anunnaki ya, cuman dia stay Tapi ibaratnya kan. kalau seperti itu masuk akal. Karena kan Oda sudah sepil di bulan aja ada kehidupan. Iya, soalnya Itu ada Enel otomata. kan masih di Enel sana. jadi raja di sana. Iya betul. Itu nggak tahu nih Enel, siapa tahu ketemu iblis di bulan kan, nih kita nggak tahu. Mungkin ya kalau misalkan memang seperti itu nanti ketika One Piece tamat, wah kurang puas. Jadi banyak spin-off harusnya ya. Gue sih penasarannya kalau ada anime setelah One Piece ya. Anime judulnya Joy Boy aja. Jadi kan alur ceritanya itu Joy Boy umat manusia datang Im Sama. Itu kan kalau dianimasikan atau dibuat jadi manga kayaknya keren banget ya. Tapi harus di tangan yang tepat ya, karena Iya, itu sudah keberatan nama One Piece sendiri. Betul. Ya kita harus nyontohin Boruto lah gitu. Iya, Itu gagal dan One Piece sudah masterpiece, Naruto aja udah masterpiece. Gagal di Boruto. Gitu. Kalau misalkan ada yang seberani itu untuk membuat cerita sendiri untuk Joy Boy, itu bakal berat banget. Maksudnya berat itu tuntutan dari fans sendiri gitu. Kalau misalkan ada yang nggak puas dan juga segala macam, pasti ya sama ceritanya kayak Game of Thrones lah ketika House of the Dragon. Itu kan sama-sama dianggap sama fans itu jelek karena keberatan nama Game of Thrones. Ekspektasinya waduh nggak terpenuhi. Menurut gue ya kalau misalkan One Piece itu udah nggak ada spin-off lagi, nggak ada lanjutan lagi, tapi Oda itu harus ekstra nutupnya sekompleks dan apa ya, jangan meninggalkan plot hole lagi gitu. Nah, semoga saja ini Sen, kalau kita berkaca pada anime Naruto, semoga aja ibaratnya awal kedatangan Im Sama di era Joy Boy itu akan diceritakan kayak Naruto menceritakan Kaguya. Kaguya kan turun dari bulan, terus ada pohon kehidupan, akhirnya dia menikah raja setempat, tapi karena fitnah dia akhirnya dipanah sama orang-orang dan dia murka, akhirnya kan terjadi dunia ninja ini kan tercipta seperti itu. Ya semoga saja nanti di One Piece juga diceritakan at least pertarungan Joy Boy sama Im Sama itu konfliknya diceritain gitu loh. Iya. Ya mungkin nanti kalau misalkan memang Im Sama itu iblis, cerita Im Sama masuk ke dunia manusia itu sama seperti ketika Zagreed ya. Satu iblis yang bisa masuk ke dunia manusia di cerita Black Clover gitu. Zagreed kan diceritakan sebagai penyintas, dia itu tahu jalan keluar dari neraka kan. Itu bukan seperti Liebe yang dibuang kan. Kalau Zagreed itu kan gitu. Mungkinnya dari seperti itu menurut gua. Konflik ketika masa di mana Joy Boy hidup itu ya ketika bener Im Sama itu, kalau misalkan iblis ya baru masuk ke bumi gitu. Kalau misalkan Im Sama manusia ya pasti manusia yang bersekutu dengan iblis. Betul. Ibaratnya kan kita pengen tahu POV dari Im Samanya sendiri, tujuan dia apa itu kan harus dijelasin ya, supaya nggak ngegantung gitu kan. Karena gini Sen, ketika Im Sama ini dikalahkan, ya emang bener kalau dulu kan dia ibaratnya hierarki ya. Pemerintah itu hierarki karena kan ya Tenryubito udah auto jadi penguasa lah. Nah, ketika nanti ending dari One Piece itu terguling dan ada sistem baru, sistem demokrasi kayak di kita lah. Di kita kan negara bebas mengatur negara masing-masing, tidak ada rajanya negara itu tidak ada kan. Nah, gue pengennya kan karena nanti kan demokrasi. Nah, ibaratnya apa ya? Nasib Tenryubito. Iya, nasib Tenryubitonya seperti